Mazmur 104 nomor 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Ternyata roh itu tercipta, makhluk. Dan engkau membaharui muka bumi. Dalam bahasa Ibraninya saya bacakan ya. Tesalah ruahaha yibareun yuhades fenei adama. Jadi yang dimaksud di dalam Kejadian 1 nomor 2 itu roh ciptaan Allah, roh kepemilikan Allah. Jadi Allah punya roh. Bahkan di dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah bertanya di alam roh itu, apakah aku ini Tuhanmu? Para roh bersabda, para roh berkata, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi roh itu adalah ciptaan Allah. Satu di dalam Mazmur 104 nomor 30. Ada lagi, sebentar ya, saya sudah catat sebetulnya. Nah, tinggal catat aja, tinggal tulis aja nih, roh ciptaan. Roh. Saya sudah catat Pak Pendeta ya. Nah, tadi Mazmur 104:30, Zakaria 12 nomor 1. Saya baca juga ya. Ternyata roh itu ciptaan nih. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh. Ternyata roh itu adalah ciptaan dalam diri manusia. Dalam bahasa Ibraninya, Masha debar Adonai al Yisrael neum Adonai noteh shamayim peyoshed aretz peyoshed ruah adam bekhirbo. Nah, satu lagi. Ternyata bentar ya, dulu Nandar, yang tadi ya, itu gimana? Oh, kalau yang satu tadi itu nggak bisa jadi referensi itu Nandar. Oh, nggak bisa. Sebentar Pak Pendeta nanti tanggapi ya, saya selesaikan dulu. Nah, ternyata roh Tuhan juga ada roh yang jahat Pak Pendeta. Saya bacakan ya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya, Feruah Adonai Syarah Meim Shaul Yuviatatsu Ruah Ra'ah Me'et Yahweh. Ternyata Yahweh juga punya roh yang jahat. Nah, jadi kalau pendapat saya Pak Pendeta, Kejadian 1 nomor 2 itu adalah roh ciptaan Allah, roh kepunyaan Allah. Makanya Pak Pendeta, saya kasih tahu ya Pak Pendeta ya, mohon maaf ya, bukan menggurui ya. Ini saya kasih tahu, kalau kita lihat di dalam di dalam tetragramatonnya, tetragramaton, di dalam interliniernya Kejadian 1 nomor 2, ternyata ruah di sini jenisnya adalah perempuan. Jadi roh yang ada di dalam Kejadian 1 nomor 2 ini adalah perempuan. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan roh kebenaran. Kalau roh kebenaran itu seorang laki-laki, yaitu Baginda Alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Di mana itu? Kita lihat Pak Pendeta, ini pembanding ya, sedikit aja, nanti Ustadz Wapi menambahkan. Yohanes 16:13. Nah, berbeda dengan ini Pak Pendeta. Nah, kalau ini jenisnya laki-laki, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Pak Pendeta kan sudah belajar bahasa Ibrani. Ternyata ini kata gantinya laki-laki. Berbeda dengan Kejadian 1 nomor 2, kata gantinya adalah perempuan. Nah, silakan Ustadz Wafi. Nanti Pak Pendeta tahan dulu. Ini tambahan dari saya. Nanti Ustadz Wafi yang kemudian menjadi ininya, menjadi maskotnya. Silakan Ustadz Wafi. Mungkin tadi Ustadz Wafi menyimak. Iyalah, nyimak lah tadi. Itu roh itu maksudnya roh apa? Apakah roh itu ciptaan atau gimana? Tadi juga tentang wahid dan ehad dalam perspektif logoh. Kaidah bahasa Arab. Silakan Ustadz. Iya. Kalau wahid itu satu. Kalau ahad itu maksudnya ahad itu Allah itu sendiri dalam uluhiyah, bahwa hanya Dia yang pantas disembah. Dan Dia sendiri yang rububiyah, yang mengatur segala alam. Itu ya kalau ahad. Nah, kemudian kajian tentang roh. Sejauh ini Pak Pendeta,
Saya tidak menemukan agama yang mengatakan roh itu bukan ciptaan kecuali Kristen. Kecuali Kristen. Semua agama yang pernah saya pelajari tidak ada yang mengatakan roh itu bukan ciptaan. Semuanya itu mengatakan ciptaan. Karena kita punya dasar di dalam Al-Quran, kalau umat Islam ya, Allah itu khaliqu kulli syai'. Allah itu sang pencipta segala sesuatu, termasuk roh. Makanya ketika di Al-Quran dikatakan bahwa wa nafakhtu fihi min ruhina, lalu kami tiupkan di dalamnya ruh kami. Ruh kami itu adalah lafar ruhun yang bertemu dengan domir muttasilna, kata ganti na, ruh kami. Sedangkan kata majmu dalam ilmu bahasa Arab dan bahasa Semitik, kata majmu seperti rumah sakit, ya, seperti roh kami dan lain sebagainya, Baitullah, rumah Allah, itu mengandung makna tiga. Satu dari, dua kepemilikan, tiga di dalam. Jadi bisa dimaknai ruh di dalam Allah, bisa dimaknai ruh milik Allah, ciptaannya maksudnya, bisa dimaknai ruh daripada Allah, ciptaan daripada Allah. Nah, ketika kita memaknai ini adalah Allah yang punya roh, akan banyak menentang ayat yang lain nanti di dalam Bible itu. Makanya kalau kita buka di dalam Sefaria, para orang Yahudi itu tidak ada yang memaknai itu roh Allah yang melayang-layang, nggak ada. Coba sebutkan satu rabi saja yang memaknai itu roh Allah yang melayang-layang di atas, tidak ada. Padahal orang-orang ahli Ibrani, ahli Yunani yang merupakan bahasanya sendiri, para rabi seperti Rabi Rashi, Rabi Sadia Gaon, dan lain sebagainya, itu yang ahli dalam bahasa itu, apalagi itu kitab sucinya sendiri, tidak ada yang memaknai itu adalah roh milik Allah yang melayang-layang di atas air, tidak ada. Kalau kita buka di Sefaria, terjemahan Inggrisnya malah a wind from God, angin atau angin kemuliaan yang datang daripada Allah, bukan roh Allah, bukan, tapi dimaknai a wind from God, seperti itu. Jadi sama kasusnya kayak tadi Pak Pendeta, ehad yang seharusnya jangan ditafsiri malah ditafsiri, kata ruah Elohim yang seharusnya maknanya bukan roh Allah malah dimaknai roh Allah. Giliran kalimat itu jelas malah dimaknai majas, perumpamaan. Giliran lafadz perumpamaan itu malah dimaknai literal. Paham nggak Pak Pendeta? Teman-teman Kristen yang saya pahami seperti itu. Ketika kalimat itu jelas malah dijadikan ayat perumpamaan. Ketika kalimatnya itu ayat perumpamaan malah dimaknai secara literal. Roh Elohim itu kalau dimaknai secara literal ngawur nanti, akan banyak menentang banyak ayat. Tapi ketika ayat yang sudah jelas-jelas kayak tadi ya, yang di depan ehad, satu, sudah jelas tuh, satu, Tuhan itu satu, hanya Dia, Esa, malah ditafsiri. Nah ini kan sulit gitu loh. Yang sudah jelas malah ditafsiri, yang seharusnya perumpamaan malah dimaknai secara literal gitu. Kira-kira seperti itu Pak Pendeta. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif. Assalamualaikum. Aku lagi nyimak aja. Ya nggak apa-apa, kangen nih Ustaz Alif nih, jarang ketemu saya. Gimana Pak Pendeta? Ini Pak Pendeta tuh cukup santun, dan beliau ini ketika Ustadz Wapi menjawab direnungkan nih. Oh iya, kayaknya ini logis banget Islam ini kayaknya gitu. Mudah-mudahan nanti Pak Pendeta mendapatkan hidayah loh Pak Pendeta. Amin ya. Amin. Santun kalau di Islam itu, rum Islam itu, kalau orangnya santun kita akan lebih santun, nggak bakal direcoki, nggak bakal ayo jawab, nggak bakal disudutkan Pak Pendeta. Kita itu fleksibel orangnya.
Ya kan, Pak Pendeta diberikan room untuk menyangga, untuk menanggapi. Nggak ada dari tadi otot-ototan, nggak ada kan. Nah inilah Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah. Gimana Pak Pendeta? Ada lagi yang perlu direnungkan? Nah itu aja sih pertanyaan dari saya. Mungkin kita renungkan saja dulu. Alhamdulillah direnungkan ya. Silakan Pak Pendeta, gimana nih? Ada lagi nggak? Ini ada Ustadz Abi juga nih, nambah Nih, satu nih Ustadz ini. saya nambahi sedikit Gus ya. Boleh Ustadz, silakan. Begini Pak Pendeta, setiap agama itu harus punya referensi mengenai bahasa asli dan cara memaknainya. Itu diingat-ingat Pak Pendeta ya. Ini bukan ngajarin, enggak, cuma saran. Sejauh yang saya pelajari, setiap agama itu harus punya referensi dan cara memaknai bahasa asli dalam sebuah kitab sucinya. Di Islam, contoh, di Islam itu ayat sucinya menggunakan bahasa Arab Pak Pendeta. Maka kita harus memahami apa saja ilmu yang menunjang untuk mengetahui bahasa Arab. Nah, banyak bahasa perumpamaan dan banyak bahasa yang seharusnya dimaknai secara literal, Pak Pendeta. Kalau ayat itu literal, jangan dimaknai perumpamaan. Kalau ayat itu perumpamaan, jangan dimaknai literal. Cara memahaminya bagaimana? Cara membedakannya. Bahwa ayat ini literal dan ayat ini perumpamaan. Islam menawarkan ilmu yang bernama balaghah. Ilmu balaghah. Balaghah itu artinya sastra Arab. Ilmu balaghah babnya dibagi menjadi 3. Ada bayan, bade', ada ma'ani. Jadi kita bisa tahu di sana kapan ayat itu bermakna perumpamaan, kapan ayat itu bermakna literal. Ketika saya mengatakan saya menikah dengan bunga desa, saya menikah dengan bunga desa, kalimat bunga desa ini tidak mungkin literal, pasti perumpamaan. Maksudnya mengumpamakan bahwa wanita yang paling cantik di desa itu adalah istri saya, sehingga dia disebut dengan bunga desa. Nah, ketika saya mengatakan wajahmu bagaikan rembulan, tidak mungkin secara literal. Karena kalau saya mengatakan wajahnya Gus Yonatan Nandar seperti rembulan, berarti kan bentuknya bulat, banyak kopong-kopongnya. Nah, kan seperti Nobita. Nah, kan seperti itu. Kak, bahaya itu kalau dimaknai literal itu. Nah, sehingga ada standarnya kalau di Al-Quran itu. Kapan ayat ini bermakna majas, kapan bermakna kinayah, bermakna isti'aroh, bahasa pinjaman, atau bahasa yang seharusnya dimaknai secara literal, secara tertulis, sola scriptura, begitu. Nah, sedangkan sejauh ini teman-teman Kristen tidak punya ilmu yang seperti itu. Kalau punya, monggo dijelaskan nanti. Ada nggak ilmu yang mengetahui untuk ayat ini perumpamaan, ayat ini dimaknai secara literal? Ada nggak ilmunya? Kalau di kita ada, balaghah. Kalau Pak Pendeta ada nggak? Pernah nggak menemukan sebuah ilmu memahami bahasa Yunani ya? Saya tidak berbicara terjemahan, Mbak ya. Memahami bahasa Yunani dan Ibrani itu, ini bermakna literal, ini bermakna perumpamaan. Ada nggak ilmunya, Pak? Ya kalau Alkitab itu biasanya dia bisa dijawab itu ini ya melalui melalui ayat menjawab ayat biasanya. Contoh ketika Yesus mengatakan dirinya adalah utusan gitu. Nah, itu kan kalau dilihat oleh umat Islam itu kan itu memang adalah benar-benar bahwa Yesus itu adalah utusan begitu. Tetapi kalau kita melihat di dalam Yesaya itu adalah nubuatan yang dimana di sana dikatakan bahwa Hasem berfirman bahwa firmanku. Coba saya cari ayat di mana dulu bentar ya. Tapi sebelum Pak Pendeta menjawab, jadi saya clearkan dulu ya. Yang ditanya Ustadz Wapi ini Pak Pendeta bukan ini ya. Jadi gini. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ini Pak Pendetanya dengar apa enggak ya? Takutnya saya ngomong nggak dengar nih. Pak Pendeta nyimak apa andanya? Iya dengar, gini, saya cuma keluar cari Alkitab ya. Iya, Ya, sebentar Pak silakan. Pendeta disimak dulu ini. Jadi Ustadz Wapi ini tadi menjelaskan kalau dalam Islam ini dalam kaidah bahasa Arab itu kemudian bisa mengidentifikasi ini kata kiasan atau kata secara literal harfiah. Contoh tadi Bang Nandar ganteng bagaikan rembulan di bulan purnama. Nah, itu kan kiasan. Nah, di dalam Alkitab aku dan Bapak adalah satu. Ini
kiasan atau bukan? Kalau kita melihat di dalam perspektif lugohnya, bahasanya. Kemudian aku datang membawa pedang. Ini kiasan atau enggak? Untuk membedakan, untuk mengidentifikasi kiasan atau bukan ini ada disiplin ilmunya atau tidak? Itu yang saya pahami dari pertanyaan Ustadz Wapi, Pak Pendeta. Jadi disiplin ilmunya ada enggak? Bukan menafsirkan ayat dengan ayat, tetapi disiplin ilmunya untuk mengidentifikasi ini kiasan atau bukan ada enggak? Contoh nih, kata Yesus, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Nah, oleh orang Kristen kan esa di sini ditafsirkan nih. Oh, ini kiasan ini. Oh, ini tafsirannya kesatuan nih, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan maksud Ustadz Wapi gitu atau bukan, Ustadz? Ya, contoh ini, coba besarkan Contoh, layar saya. Pak Pendeta disimak dulu nih Ustadz Wapi nih. Nih, Nah, contoh ya, ini ya ayat yang sering dibawa oleh teman-teman Kristen. Biasanya kalau kita melawan penghujat ya, penghujat ini oknum penghujat, dia itu selalu memaknai Al-Quran, lafat-lafat yang seharusnya maknanya perumpamaan dimaknai literal. Contoh, Tuhan punya betis. Nah, tuh, Tuhan punya betis. Nah, kalimat itu kan kalimat perumpamaan, ada ilmunya. Tapi teman-teman Kristen mengajukan pertanyaan itu kepada Islam dan memaknainya secara literal. Makanya tidak akan pernah nyambung. Contoh ini ya, di dalam surah Al-Qur'an ayat 42. Yauma yukshafu an sakin. Hari di mana betis disingkapkan. Nah, ini berarti Tuhan punya betis nih, katanya. Lah, ini ayat perumpamaan, kajiannya ada di dalam Islam. Nah, ini critical text ya. Huwa ibaratun lafal sakun, betis yang artinya betis secara literal. Huwa ibaratun adalah ungkapan an syiddatil amri, dari ekstrimnya perkara yang terjadi yaumal kiamati, di hari kiamat, lil hisabi wal jaza, karena amal kita akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan, wal jaza, dan amal kita akan dibalas oleh Allah. Nah, ini masuknya ke apa? Masuknya kemana? Nah, kita lihat yauma yukshafu an sakin. Bentar ya. An sakin. Kinayatun, ini ada nanti, ini lafal ini adalah kinayah, ibaratun tergoyah. Nah, ini ya, wa huwa yukshafu an sakin, lafal hari di mana betis disingkapkan, wa huwa yukshafu an sakin, kinayatun anisyiddah. Nah, kinayah, perumpamaan dari hal-hal yang ekstrim. Jadi ketika seolah-olah itu kita itu sedang tidak bisa lari dari hal tersebut, disingkap kita itu, tidak bisa kabur di hari kiamat nanti, semuanya akan diperhitungkan amalnya. Ada kita ilmunya seperti ini, ilmunya ini ada, bahwa ayat ini kinayah, ayat ini literal, ayat ini perumpamaan, ayat ini secara zahir, ada. Nah, Kristen punya nggak Pak ilmu ini dalam tata bahasanya? Oh, ini bermakna kinayah, menentukan, oh ini bermakna perempuan, atau ini bermakna literal. Kalau ada enak sebenarnya, jadi kita tidak salah paham lagi kapan ayat ini bermakna literal, kapan ayat ini bermakna perumpamaan, seperti itu. Iya, gimana? Paham nggak Pak Pendeta? Jadi ada nggak disiplin ilmu, kaidah tata bahasa di dalam Alkitab untuk mengidentifikasi mana makna kiasan, mana makna hakiki, gitu? Ada nggak Pak Pendeta? Ya, Coba. itu ada. Ada apa namanya Pak Pendeta? Biar nanti saya juga cari bukunya kalau ada. Saya lupa bukunya itu. Dosenku pernah memperkenalkan itu. Jadi contoh gini, contoh menyimpan bara api di atas kepala. Itu kan ada tuh di dalam Matius itu kan. Nah, itu ada itunya tuh, ada, karena itu kan kita harus mempelajari dulu adat istiadat dan juga bahasa daripada orang Yahudi gitu. Nah, itu memang ada. Maksudnya lebih ke disiplin
ilmunya Pak Pendeta, disiplin ilmunya, mohon Ya, maaf masih ya saya ada itu. potong. Cuman Ada ya? ada masalah menafsir itu. Tadi itu kan gua salah menafsir itu kiasan itu literatur. Bagaimana kita mengetahui itu kan biasanya Alkitab itu dari awal itu sudah ada jawaban atau misalnya dari akhir gitu. Jadi bukan hanya saja kita mempelajari tentang itu, makanya namanya orang Kristen itu kalau tidak membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, dia akan gagal menafsir. Kenapa dia akan gagal menafsir? Karena Izin tambahkan Pak Berkat. Oke, mau ditambahkan nih. Sebentar dulu, penutannya ini dosennya Pak Berkat, rekannya atau siapa ini? ini kakak tingkat ini. Oh, kakak. Oh, sama-sama mahasiswa teologi. Silakan. Penuh tanya. Oke, Pak, tadi yang saya simak dari pertanyaan terakhir, apakah di dalam Kristen juga ada disiplin ilmu yang membahas tentang bahasa, apakah ini kiasan, apakah ini literal, apakah ini tafsir gitu ya. Tentu di setiap aliran agama tentu ada. Hanya saja memang perlu diakui bahwa di dalam kekristenan saya berani berkata kekristenan ini sedang tidur. Oh, tidur dengan sedang tidur. kejayaannya. Ya. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Tidur dalam artian begini, dengan tuh maksudnya tidur dalam artian merasa bahwa tidak perlu lagi membahas yang namanya akar-akar kata karena mereka sudah merasa di puncak kejayaan gitu. Nah, Ya. tetapi Baik, terus lanjut. ya, tetapi untuk orang-orang tertentu yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pastor dan sebagainya, memang kita dibekali ilmu-ilmu yang seperti itu, hanya memang masih minim, benar-benar minim. Nah, jadi masuk ke pertanyaan tadi, apakah dalam Kristen juga ada yang namanya disiplin ilmu? Tentu ada, hanya saja ribetnya itu adalah kita harus mempelajari dua sekaligus, selain Yunani masuk Ibrani. Nah, kalau di dalam Ibrani itu kan kita mengerti yang namanya parsing bahasa. Di dalam kita harus mengerti gramatikalnya, kita harus mengerti shoresnya gitu kan. Bahkan ribetnya itu minta ampun, dalam satu kata Ibrani itu harus menghasilkan atau harus memparsing satu kata itu sehingga menghasilkan 490. Itu baru satu kata. Sehingga ini linear dengan apa yang Yesus katakan, ketika engkau mengampuni, maka engkau harus mengampuni saudaramu sebanyak 490 kali, dengan berkata engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Itu artinya satu kata aja harus diparsing sebanyak 490. Apa aja tuh, gua aja bingung. Tapi kita memang benar-benar belum nyampe ke sana. Kita masih baru nyampe ke Pardesh. Apa sih namanya? Membaca Alkitab secara dari kata per kata dulu dan membaca secara shores, artinya membaca akar-akar kata gitu, termasuk nikutnya. Walaupun sebenarnya aslinya nggak ada nikut, tapi kan kita sebagai orang yang bukan Yahudi, kita harus belajar tentang nikut. Itu aja jawabannya, Pak. Masya Allah, ini santun semua. Ini dari gereja mana sih Pak? Kok beda ya? Santun-santun ya Pak. Berkat sama temennya juga santun ini. Dari gereja Iya. mana ya, Pak Tuben? Iya benar dong. Oknum Kristen ini, oknum ini. Ini oknum ini ya. Soalnya biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lor. Salam, Pak. Joni, Angelika, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz Daging. Yonatan Nandar, Ustadz Santun ini. Wafi, Ustadz Tukang Daging, Ustadz Alif, Ustadz Lord, dan teman-teman Kristen yang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, selamat pagi. Oke, lanjut standby. Pagi ini udah malam, Pak. Oh, saya di Belanda boleh soalnya. lanjut, Lanjut. sedikit, Pak. Lanjut. Oh, mau lanjut silakan, Oke. silakan. Nah, jadi saya pikir karena pertanyaannya simpel, apakah di dalam kekristenan juga ada belajar tentang disiplin ilmu tentang bahasa? Saya lantang berkata ada, hanya saja kita masih benar-benar minim. Tapi kalau mereka-mereka yang sudah doktor ya, kemungkinan mereka lebih dalam. Cuma karena kami masih di jenjang ilmu S1, jadi masih benar-benar tipis ya, dan belum fokus ke arah sana. Karena dalam Kristen sendiri itu banyak disiplin ilmu tentang mungkin tentang sistematika. Kita harus fokus ke sistematika dulu, biblika. Kita harus fokus terhadap literaturnya dulu, tentang penginjilan. Kita harus mengerti banyak hal. Artinya itu masing-masing, dan saya sendiri masih belum masuk ke bagian pembahasan bahasa. Namun ada satu hal yang saya mau tanyakan tadi, bahwa Pak Ustadz tadi menyimpulkan bahwa nggak ada apa namanya ya, tafsiran atau pengertian tentang kata ehad.
Ya kan, Gimana? yang disebut dari dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi. Bagaimana tadi Pak? Apakah saya takutnya saya salah menyimpulkan atau salah menangkap gitu? Mungkin tadi Bapak berkata bahwa boleh dijelaskan ulang Pak secara singkat apa tadi? Oh, pengertian ehad? begini. Silakan Ustaz Wahid. Saya tidak setuju ketika esa atau ehad itu masih ditafsiri satu kesatuan. Nah, Oke. tafsiran ehad itu dimaknai satu kesatuan itu referensinya dari mana? Sejak kapan ada penafsiran seperti itu? Gitu, Pak penuh tanya. Oke. Nah, oke, kalau misalnya untuk menjawab ketidaksetujuan Bapak dari mana referensinya kata ehad itu diartikan sebagai satu kesatuan, itu jujur saya masih belum ngerti, tapi memang itu ilmu yang kami pahami, yang diberikan kepada kami bahwa memang arti dari ehad itu merupakan satu kesatuan yang mana satu itu kalau dikembalikan ke dalam bahasa Ibrani, saya nggak tahu mungkin sama dengan Arabik, bahwa satu itu dikategorikan menjadi dua, yaitu ehad dan yahid. Kemudian di mana arti ehad itu multi meaning atau multi arti gitu, nggak hanya sekedar satu kesatuan yang tadi Pak, tapi juga bisa diartikan sebagai yang pertama dan terutama. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 5 kalau tidak salah, untuk menggambarkan bahwa hari pertama itu adalah Yom Ehad, hari yang pertama. Nah, untuk pengertian satu, kategori yang satu dengan yang tadi, maksud saya kan dikembalikan ke bahasa Ibrani itu satu menjadi dua. Maksud saya dua kategori. Yang pertama satu bersifat plural yaitu ehad tadi, dan satu bersifat tunggal yaitu yahid. Saya pikir ini juga sama atau linear dengan bahasa Arab, tapi saya belum tahu apakah benar apa salah jika dilinearkan dalam bahasa Arab menjadi ahad dan yahid. Saya nggak tahu, mungkin nanti Bapak bisa jelaskan apakah itu salah, apakah benar, apakah mungkin arti dari ahad itu mungkin adalah plural jenisnya. Kan kita baru bicara tentang parsing nih Pak, dan mungkin wahid itu tunggal, saya nggak tahu. Tapi itulah ilmu yang diberikan kepada kami terkait dengan pertanyaan Bapak tadi berkata bahwa kurang setuju dengan pengertian ehad yang berkata satu kesatuan. Saya masih belum bisa memberikan referensinya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih penuh tanya. Silakan Ustadz jelaskan arti ehad dan wahid. Iya, karena kita beratnya begini, Mas penuh tanya. Kalau kata satu esa ya, itu masih ditafsirkan, itu yang membuat kita itu sudah tidak memiliki sanad. Sanad ini maksudnya begini. Sanad ini mata rantai pemahaman. Ya, kita lacak rantai pemahaman tentang ehad ini kita lacak dari zaman ke zaman. Sejak kapan ehad dimaknai satu kesatuan ini? Pasti saya jamin ini ya, saya jamin pasti akan terputus zaman itu, sanadnya itu. Tidak akan sampai kepada Yesus, tidak akan sampai kepada murid-murid Yesus, dan tidak akan sampai kepada para rabi Yahudi atau sampai zaman Nabi Musa. Pemahaman itu akan datang kemudian ke belakangan. Bahwa kata ehad itu ditafsiri satu kesatuan itu akan datangnya ke belakangan. Tidak akan sampai sanadnya itu kepada murid-murid Yesus. Karena saya pernah melacak penjelasan-penjelasan para pendeta yang sedang menjelaskan ya di YouTube itu, saya cuma menemukan satu penjelasan yang mungkin dia mau ilmiah tapi gagal, yaitu Bapak Bambang Nursena. Bapak Bambang Nursena malah menjelaskan dalam versi Islam kenapa satu itu ehad dimaknai satu kesatuan. Kata Pak Bambang Nursena, karena itu adalah tauhid sebenarnya. Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, mengikuti wazan fa'ala, berarti satu kesatuan. Lah ini ngawur sebenarnya. Istilah yang sudah baku di dalam bahasa Arab itu tidak bisa diganggu gugat. Tauhid itu mengesakan, bukan menyatukan beberapa perkara jadi satu, bukan, tapi mengesakan. Kata baku dalam ilmu bahasa Arab itu sudah tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Itu ilmu bahasa. Nah, cuma itu maksimal yang saya tahu setelah saya lacak tentang sejarah memaknai ehad ini sebagai satu kesatuan ini, nggak ada memang.
Belum pernah saya temukan yang ilmiah seperti itu. Oke Pak, bagaimana itu jika disandingkan atau dilihat dari perspektif jenis number ya. Number itu maksudnya jumlah. Di mana ehad itu sifatnya plural dan yahid itu sifatnya tunggal Pak. Kemungkinan dasar dari pemikiran mereka itu berkata bahwa satu kesatuan, maksudnya ehad itu artinya satu kesatuan, merupakan sudut pandang dari number atau jumlah dari ehad itu sendiri itu plural, sifatnya plural gitu Pak. Kita pernah mencari tahu nggak sih kenapa ketika ada lafal ehad itu kok dimanai esa? Ya, terjemahannya itu langsung esa. Kalau kita lacak, kata esa ini kan diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya kan only one kan ya. Satu yang memang sudah gak bisa dibagi-bagi lagi. Beda kalau disebutkan tunggal, nanti kita akan ketemu dui tunggal, akan ketemu tri tunggal ya. Kalau satu nanti ada dua, ada tiga. Tapi kalau sudah dimaknai esa, itu sudah tidak bisa ditafsiri. Ya sudah, esa satu. Adonai Eloheno, Adonai Ehad, Ehad itu sudah satu. Nah, ketika satu yang sudah mentok ini masih ditafsiri menjadi satu kesatuan, maka kita harus lacak nih, pemahaman seperti ini datang dari mana? Dimaknai satu kesatuan ini. Apakah datang dari Yesus sendiri? Jelas tidak akan kita temukan. Apakah pemahaman ini datang dari murid-murid Yesus? Jelas tidak akan kita temukan. Apakah pemahaman ini sudah sejak zaman Musa? Apalagi, kan seperti itu. Sehingga saya memang tidak setuju ketika ehad yang diartikan diterjemahkan esa itu masih ditafsir, itu saya tidak setuju karena tidak ada sanadnya. Fakta sejarah para utusan yang mengatakan seperti itu tidak ada memang. Seperti itu Mas penutannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Memang perlu diakui bahwa ketika kita baca Alkitab atau apapun namanya itu ke dalam bahasa Indonesia, itu perlu diakui bahwa banyak sekali makna yang terkikis karena disebabkan apa istilahnya tuh mistranslation ya, istilahnya gitu ya Pak. Jadi perlu diakui memang bahwa banyak sekali makna yang tidak ikut serta ketika kita membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, berhubung karena itu adalah hanya tafsiran, termasuk tafsiran Pak, tafsiran terpendek istilahnya, terjemahan. Interpretasi ya. Betul. Nah, terkait dengan kata esa Pak, kemungkinan saya bisa berkata bahwa kemungkinan besarnya lembaga Alkitab Indonesia juga mungkin mereka mengalami kebingungan terhadap kata yang tepat untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini apa? Ehad dalam bahasa Indonesia apa? Berhubung karena nggak ada, karena kita punya budaya bahasa yang berbeda Pak. Ya kemungkinan besarnya ya mungkin mendekati dengan kata esa yang tadi, walaupun sebenarnya esa ini diambil dari bahasa Sanskerta yang sebenarnya sesuatu yang nggak bisa dipisah-pisahkan, maksudnya nggak bisa diganggu gugat, bersifat tunggal gitulah Pak. Nah itu tidak bisa menutup ruang lingkup kita untuk menafsirkan dari, maksud saya kita nggak bisa menafsirkan makna Alkitab dari terjemahan, tapi kita harus kembali ke versi aslinya Pak, dimana memang kata aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani itu ya ehad. Nah itu yang harus kita kupas. Kita nggak bisa melihat makna secara bahasa terjemahan, begitu maksud saya Pak. Ya, kalau esa ini adalah peminjaman kata yang kurang tepat, esa saja tidak tepat apalagi satu. Makanya LAI itu menerjemah esa ini karena sudah dianggap yang paling tepat. Padahal ada kata yang masih bisa dibagi-bagi, yaitu seperti satu, seperti tunggal, ya, dan lain sebagainya. Makanya di dalam literasi Islam Mas, ketika dilafadzkan ahad ya. Ahad ini kalau di bahasa Arab itu kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang bermakna tunggal. Ahad itu. Nah, lalu kemudian ahad ini kalau kita tafsiri satu kesatuan, nggak nyambung nanti. Karena yang satu kesatuan itu sudah ada bahasa Arabnya gitu. Bahasa Arab yang lain ini sudah ada. Dan Allah itu di dalam ilmu kalam ya, ilmu tauhid di kita, Allah itu bukan jauharul fard. Jauharul fard itu apa? Partikel yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Allah juga bukan seperti itu, bukan.
partikel atau suatu titik yang sudah paling kecil yang nggak bisa dibagi lagi. Nggak bisa, Allah nggak seperti itu. Karena Allah ini adalah eksistensi atau personal yang maha satu, yang satunya itu maksudnya Allah itu memiliki sifat ahad. Ahad artinya al-munfarid fi uluhiyatihi wa rububiyatihi, yang maha sendiri di dalam ketuhanannya dan mengatur segala sesuatu. Sehingga memang kita berat, memang kalau dikatakan satu kesatuan itu kita berat. Meskipun nanti kita mau merujuk kepada lafal ehad seumpamanya, ini kan kata plural gitu. Ini kalau kita bahas secara lafal seperti itu, lalu kita mengindonesiakannya bagaimana? Kenapa kok tidak diterjemah satu atau tunggal saja? Kalau memang ehad ini adalah plural sehingga menjadi alasan itu bisa dibagi-bagi, tapi kenapa dari dulu sampai sekarang para penerjemah lebih setuju kepada lafal yang esa, bukan yang tunggal atau yang satu? Berarti kan itu sudah mewakili. Meskipun Anda mengatakan Indonesia ini bahasanya sempit sedikit, tapi ternyata mereka tidak memilih satu yang masih bisa dibagi, tidak memilih tunggal yang masih bisa dibagi, tapi yang dipilih malah esa. Itu menunjukkan berarti usaha para penerjemah itu memahamkan kepada umat bahwa ini sudah satu yang nggak bisa dibagi, dan terjemahan yang paling tepat adalah esa. Seperti itu, Mas penutannya. Nah, lanjut yang lain aja. Ngantuk jadi bahas-bahas tuh. Baik Pak, mungkin di kemudian hari, mungkin kapan, maksudnya di kesempatan yang berikutnya nanti kita bahas lagi, karena saya selipkan sedikit, justru kalau di dalam kekristenan, walaupun memang dari sudut pandang Islam itu tidak bisa, maksudnya itu agak rancu ya, tetapi kalau dilihat dari sudut pandang kekristenan, justru ehad yang bersifat plural itu justru lebih sinkron dengan sifat yang nama Elohim tadi, di mana El itu sifatnya tunggal dan Him di sana sifatnya jamak. Itu artinya bahwa ehad itu memiliki sifat yang sama plural dengan Him, Elohim yang plural. Jadi seperti itu saya kesimpulan dari saya. Itu aja tambahan dari saya Pak. Nanti kita bisa bahas di lain kesempatan Pak. Kalau Thank you, Pak. dikaitkan sama Elohim justru tambah gak nyambung, Mas penutannya. Elohim Udahlah, apa itu tunggu dulu Pak Joni. Tunggu dulu Pak Joni, biar kita, kalau Pak Joni gak suka bisa turun saja, tidak apa-apa. Jadi kita akan mengkaji, ini kan namanya juga kajian gitu loh. Jadi begini, ya kalau dikaitkan dengan Elohim itu gak pas. Kenapa? Boleh, oke Pak. Saya mau menyimak, saya menyimak. Ya, kenapa gak pas? Berarti Anda ini sedang menyamakan begini toh, maksudnya toh, lafalnya sama-sama plural, kemudian bermakna satu. Nggak pas. Kenapa? Karena setiap lafal yang plural itu bermakna satu, itu ada faedah tertentu. Nggak sama. Kalau Elohim, lafal El yang bermakna mufrad satu, kemudian ada yod, ada mem ya, sehingga bermakna jamak, itu kan masuknya kepada faedah atau makna plural of majesty, jamak keagungan. Bukan sedang menjelaskan jumlah di sana, bukan. Andaikan Elohim itu menjelaskan jumlah, maka di dalam Kejadian itu tertulis Bereshit barahu Elohim. Seharusnya seperti itu. Bereshit barahu Elohim. Seharusnya begitu lafadznya. Tetapi ternyata dalam bahasa Ibrani bukan barahu tapi bara. Nah, berarti kan kita tidak bisa hanya karena lafadznya plural lalu dimaknai satu kesatuan. Tidak bisa, itu gak ilmiah namanya. Karena dengan adanya yod dan mem ini menunjukkan ini adalah jamak keagungan, sama seperti seorang presiden mengumumkan sebuah perkara bahwa kami telah menetapkan, padahal maksudnya dia sendiri. Itu jamak keagungan, merujuk kepada satu orang. Tidak bisa itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa, karena memang satu oknum, tetap satu oknum akhirnya. Menjadikan alasan lafal plural dengan makna satu kesatuan, saya tidak pas. Ilmu bahasanya ada akhirnya. Ada ilmiah. Gak ada ilmu bahasanya nanti itu. Seperti itu. Baik Pak, saya sebenarnya juga pernah mendengarkan pemahaman seperti itu.
maaf, ini maksud saya pernah menerima, maksudnya mendengar pemahaman atau paham yang seperti itu juga. Tapi ini tetap saja menjadi misteri Misteri ilahi ya. Iya, bukan misteri disiplin ilmu bahwa ada apa di sana ketika di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu, kenapa di sana justru menggunakan bara dalam arti kata kerja yang tunggal, padahal subjeknya di sana adalah plural. Ini tetap menjadi kajian yang akan terus berkelanjutan gitu, Pak. Walaupun Sebenarnya agak ribet, Mas. Kalau kita paham sebenarnya agak ribet, gak seribet yang harus kita mengkaji lama, tidak sebenarnya. Karena kalau Elohim ini merujuk kepada satu kesatuan yang menjadi satu, itu memang gak pas. Ilmu bahasanya gak ada untuk mengarahkan ke sana. Jadi memang lafal Elohim ini yang melupakan lafal plural tapi menunjukkan kepada satu orang, lil mu'azzam nafsah. Ya, keagungan kepada satu pribadi yang memang satu itu bukan dibagi-bagi, itu terjadi bukan hanya dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Arab contohnya. Di dalam Al-Quran kan, inna khalaqna, sesungguhnya kami menciptakan, atau inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan. Nah, kata kami itu Allah sedang mengagungkan dirinya, dan itu bukan merujuk kepada dua kesatuan, tiga Tritunggal, tidak. Memang satu oknum itu yang sedang ingin membanggakan dirinya atau mengagungkan dirinya, dan ini hanya sebatas ilmu bahasa saja, digunakan oleh semua bahasa. Jadi plural of majesty, jamak keagungan kepada diri sendiri, tapi merujuk kepada satu oknum dengan lafal plural, itu hanya ilmu bahasa yang semua bahasa ada gitu. Tidak perlu dikaji lalu kemudian kenapa kok seperti ini. Tidak, gak harus seperti itu juga gitu. Karena kalau kita merujuk Bereshit barahu Elohim, malah rusak bahasanya nanti. Memang yang benar itu Bereshit bara Elohim, karena Elohim ini hanya tentang mengagungkan, tapi merujuk kepada satu orang, bukan sedang membahas jumlah. Itu ilmu bahasa sih, seperti itu, Pak. Nah, gimana Pak Pendeta? Lagi merenung Pak Pendeta, disuruh saya lihatnya sedang nih lagi merenung ini. Karena Baik, Pak, baik. saya masuk Islam, kayaknya lagi merenung Pak Pendeta. Oke. Silakan pendetanya. Kayaknya lagi merenung juga nih pendetanya nih. Mungkin sebelum ke pendetanya, sebelum ke Pak Berkat, mungkin Bang Ardiansa, Ustadz Alif mau ikut menyampaikan unek-uneknya, kan kita kan dari tadi mendengar nih. Silakan ya yang belum berstatement gitu kan. Ustadz Alif, Bang Ardiansa. Tafadhol Ustadz Alif, Ustadku, tafadhol. Tukang daging. Ya baik. Saya nggak panjang ya, sedikit karena dari tadi sudah diskusi begitu panjang lebar sebuah kajian. Nah, namun dari kajian ini kita coba sedikit kembali kepada ayat. Nah, yang saya tangkap ini mohon maaf ya kalau mungkin sedikit kurang enak didengar, kalau memang kurang enak. Jadi begini, ketika kawan-kawan Kristen mengkaji sebuah kitab, contoh tadi dari PL-nya, dari bahasa Hebrew-nya, yang dikaji itu dari yang Bereshit itu dan seterusnya ya. Nah, cuman keimanan atau konsep doktrin yang dipakai dari segi kekristenan maka nggak ketemu. Coba ketika mengkaji kitabnya, kitab tanah, lalu yang dikaji mufasirnya, kalau kita bilang ya, yang menjelaskannya dari yang memang di sana punya otoritas, maka selesai. Oh, ternyata begini pemaparannya. Karena ketika membahas tentang itu, namun diambil konsepnya dari keimanan Kristen yang sudah doktrin dari awal, yang namanya satu itu adalah tiga, tiga itu adalah satu, maka nggak akan ketemu gitu. Nah, itu masalahnya. Maka seandainya kita kembali kepada suatu kalimat yang sudah tertera di sana, lalu kajian ilmiahnya sudah diuji di sana, teruji, dan otoritatif juga di sana sudah ada yang punya otoritas, maksudnya selesai sebenarnya pembahasan. Dan yang paling sederhana lagi adalah ketika memahami kata ehad tadi,
Markus 12 29 sampai 32, disitulah menunjukkan konsep ketuhanan yang dikenalkan oleh Yesus, yang dipahami oleh Yesus dan ahli-ahli Taurat. Sebenarnya itu sebuah jembatan antara ajaran Yesus dan ajaran ahli Taurat. Itu jembatan yang terhubung, mestinya dipahami di sana bahwa Yesus dia tidak membawa ajaran baru tentang ketuhanan itu. Dia katakan Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Kan gitu. Bahwa Elohim itu Tuhan kita, Tuhan yang esa. Nah, sepakatlah walaupun Yesus ditolak dari segi kenabian, tetapi berkaitan dengan ketuhanan, bahwa ketika Yesus katakan Tuhan itu esa, sepakat dengan ahli Taurat. Bagaimana memahami esa? Ternyata bukan terdiri dari atau satu kesatuan, bukan. Tetapi dia katakan apa? Kata ahli Taurat, benar katamu guru, benar katamu itu, memang dia itu esa dan tidak ada yang lain selain dia. Nah, kalau sudah begitu Bang, sebenarnya Yesus itu jadi jembatan konsep ketuhanan antara yang diajarkan oleh Yesus dengan ajaran para nabi atau Nabi Musa dan ahli-ahli Taurat. Cuman sayangnya ini tiba-tiba lahir konsep yang tidak diuji secara ilmiah. Ketika kata ehad atau kata ahad tiba-tiba dibuat jadi satu kesatuan. Nah, ini yang gak ketemunya di situ. Itulah yang disayangkan Bang sebenarnya. Coba kembali kepada pengajarannya, selesai sebenarnya. Nah, itu saja mungkin. Maaf kalau kurang lama. Terima kasih. Masya Allah. Salah ya. Lanjut, Ustaz Alif. Boleh Pak Alif, saya boleh kasih tanggapan 1 menit aja. Boleh silakan Pak Pendeta Oke. penuh tanya. Ini Pak Pendeta penuh tanya ini namanya siapa ya? Masa kita panggilnya penuh tanya? Kalau Pak Ya, Berkat kan namanya Berkat. privasi Pak. Oke. Mungkin nggak tahu ya dari apakah Bapak siapa tadi Pak Alif. Oh iya, saya pernah ketemu. Ustaz Ya, Pak. Alif. Ya, satu sih yang menjadi catatan singkat sih Pak. Kenapa kemungkinan ini kayak apa ya, suatu apa ya namanya ya, simpulan dari sudut pandang kekristenan memandang kata ehad ini satu kesatuan ini tidak bisa lepas dari jumlah atau number dari atau sifat dari ehad itu yang merupakan plural gitu. Itu aja Pak yang menjadi alasannya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari simpulan Bapak ini dari awal tadi berkata bahwa jika itu sudah ditetapkan maka nggak bisa diubah. Artinya orang Yahudi sendiri punya konsep tersendiri untuk menentukan atau mengartikan arti dari kitab mereka sendiri, bahwa sebenarnya agama Yahudi itu menganut paham tauhidisme gitu lah Pak. Artinya apa yang sudah ditetapkan udah nggak bisa diubah-ubah, sehingga bisa dikatakan bahwa Kristen ini suatu apa namanya tuh kayak memunculkan suatu hal yang Bapak bilang tadi tidak bisa diuji secara ilmiah gitu Pak. Artinya kayak seolah Kristen ini kayak mengobrak-abrik ulang isi Taurat gitu lah Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi justru ini berbahaya jika dilihat dari sudut pandang Islam, bahwa Islam ini kayak bersikeras sekali memaksakan bahwa masih ada nabi setelah Yesus gitu Pak. Jadi ini kayak saya nggak tahu Bapak mungkin tahu oknumnya atau mungkin ada buku yang pernah Bapak baca bahwa seolah-olah Islam ini kayak memaksakan bahwa masih ada nabi setelah Yesus. Padahal di dalam kekristenan sendiri telah ditutup di kitab Wahyu bahwa Yesus sendiri bahwa sudah tidak ada nabi, bahwa Yesuslah yang terakhir. Dan di saat penyaliban Yesus itu Yesus berkata sudah selesai. Jadi udah tidak ada nabi lagi setelah itu. Gitu Pak. Silakan Ustadz Wafi, Ustadz Alif. Ustadz Alif. Ustadz Alif yang Pak. Silakan Ustadz Alif Oke, ditanggapi. sedikit. Ya. Siap, baik. Umat Islam, seluruh umat Islam percaya kalau Nabi Isa, kalau saya sebut Nabi Isa ya, adalah nabi terakhir, tanda kutip, untuk Bani Israel. Semua percaya dia itu penutup dari para nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, ketika ada yang mengaku ada nabi lagi yang dari kalangan Bani Israel meneruskan pengajaran Yesus atau Nabi Isa, maka itu sudah bukan nabi yang benar. Karena nabi dari kalangan Bani Israel yang meneruskan pengajaran para nabi dari Bani Israel itu ditutup oleh Nabi Isa atau Yesus.
Ketika Anda katakan itu, saya sepakat. Makanya ini mohon maaf ya, sedikit saya masuk ini. Kita kajian bahasa mungkin agak bergeser ya. Nah, makanya Yesus bilang di Matius 21:43, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan. Itu terjemahan itu kalau kita lihat lengkapnya, hak istimewa sebagai umat Tuhan dicabut dari kalangan bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Nah, kalau Yesus nabi terakhir, Yesus sendiri sudah bilang, memang iya, sudah akan dicabut dari sini, diberikan kepada bangsa lain. Nah, maka mohon maaf, ketika setelah Yesus ternyata ada nabi, contoh di kitab Anda di KPR 13 nomor 1, di situ ada nabi, di antaranya namanya Saulus. Ya sudah, berarti Anda sudah mengatakan dia bukan nabi, tapi posisinya di situ adalah dia nabi. Tapi is oke lah, itu iman Anda ya yang menolak kenabian Paulus. Is oke, tidak masalah. Nah, yang jadi poin intinya adalah setelah Yesus bahwa dia katakan dicabut daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain hak istimewa sebagai umat Tuhan atau umat istimewa, pertanyaannya adalah, pertanyaan yang lahir adalah, bangsa mana yang menggenapi pernyataan Yesus ini? Bangsa mana? Nah, saya persingkat waktu untuk nanti saya kasih jawaban sekarang dari versi kami. Ini mohon maaf ya, karena yang kita kaitkan tadi adalah rumpun Semitik dan Yesus adalah Nabi Isa. Ingat, di dalam keyakinan umat Islam, surah ketiga Ali Imran ayat 110, ada sebuah ayat yang bunyinya apa? Tuhan langsung memberikan hak istimewa. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah sebaik-baiknya umat. Nah, label umat terbaik dari Tuhan itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad atau kepada Nabi Muhammad. Yesus tadi bilang hak istimewa sebagai umat Allah dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain. Maka dari bangsa Yahudi kalangan Bani Israel yang serumpun, yang bersaudara adalah dengan Bani Israel adalah Bani Ismail. Karena Bani Israel dan Bani Ismail sama-sama dari keturunan Abraham yang menjalankan syariat dan ketentuan yang diajarkan oleh bapaknya. Maka ketika dikatakan dicabut dari kalangan Bani Israel, maka umat Islam mendapat jawaban. Padahal Nabi kami tidak pernah membaca kitab terdahulu. Nabi kami tidak pernah membaca Matius 21:43, enggak pernah. Di dalam surah Al-Ankabut dikatakan wa matatlu min qablihi wa matatlu min qablika minal kitab, dan engkau tidak pernah membaca sebelumnya itu dari Alkitab, itu enggak pernah baca. Nggak pernah baca Matius, Markus, Lukas, itu nggak pernah baca, nggak pernah tahu. Tetapi memang yang namanya estafet kenabian, mata rantai kenabian, semuanya terhubung dari nabi satu ke nabi yang lain, sehingga ditutuplah oleh Nabi Muhammad khotaman nabiyyin, surah Al-Ahzab ayat 40. Yaitu tadi Bang. Nah, saya tanya, hak istimewa umat Tuhan kalau dicabut dari bangsa Israel, pertanyaannya, siapa yang menggenapi kalau Anda menolak ajaran Nabi Muhammad? Siapa yang mendapat legalitas sebagai umat istimewa? Silakan Kristen jawab. Masya Allah. Jangan sampai dijawab ini Paulus ya. Silakan Ustadz Alif, sudah menanggapi dari pihak Kristen. Kalau mau menanggapi silakan. Siapa? Ini dari Kristen berarti Bang Pendeta Berkat sama penutanya ya. Cuma berdua. Nasrun Kristen apa Muslim? Nasrun. Silakan Pak penutanya. Tadi kan menanggapi Ustadz Alif, sama Ustadz Alif ditanggapi, mau menanggapi balik atau tidak? Muslim saya Bang. Penutanya. Oke Pak, pertanyaan terakhir adalah siapa umat yang coba ulang Pak sekali lagi Pak. Siapa? Silakan Ustadz Alif. Ya, Pertanyaannya. ketika Yesus berkata, tadi kan sudah sepakat tuh tidak ada nabi setelah Yesus, kan Ya. gitu. Maka ada sebuah kabar, mohon maaf, di KPR 13 nomor 1, di situ ada membahas tentang nabi, maka itu bukan nabi. Saya setuju, karena memang tidak ada nabi setelah Yesus. Nah,
ketika Yesus berkata, Yesus nabi terakhir, lalu Yesus sampaikan estafet kenabian, hak istimewa sebagai umat Tuhan dicabut dari Bani Israel, bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain. Nah, pertanyaan saya, hak istimewa sebagai umat Tuhan, saya menggunakan istilah dari Kristen ya, hak istimewa sebagai umat Tuhan dicabut dari bangsa Yahudi, dari Bani Israel, diberikan kepada bangsa lain yang menjalankan perintah Tuhan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menjalankan perintah Tuhan? Tadi Al-Quran. Ini kalau Khairul ummah. dibahas dari sudut pandang Al-Baqarah tadi ya Pak ya. Ali Imran. Ali Imran. Al- Maaf, Al-Baqarah Ya. tidak pertama ya. Sorry. Ya, ya, makanya saya tanya dulu, saya kasih jawaban biar tidak menggantung. Nah, kalau Anda membantah, silakan Anda kasih jawaban. Hak istimewa itu yang menjalankan perintah Tuhan diberikan kepada bangsa lain. Coba Kristen itu dari mana? Ada nggak? Saya bingung jawabnya. Setauku nggak ada sih. Setauku nggak ada. Ada Pak. Yang bagaimana dengan, maksudnya Bapak mau cari ayatnya gitu Pak ya, bahwa menyatakan bahwa hak istimewa itu diberikan kepada orang Kristen gitu Pak maksudnya Pak? Ya, kepada bangsa lain. Kata Ya, Yesus, bangsa hak lain. istimewa yang menjalankan perintah Tuhan. Selain bangsa Yahudi ya Pak ya. Iya. Bagaimana dengan ayat yang berkata begini, kamu adalah umatku yang rajani. Ya gak bangsa lain, tetap itu aja berarti. Ini saya bantu deh. Saya bacakan apa ayatnya ya, biar teman-teman kan Ustaz Alif saya bantu tampilkan ayatnya ya, sebentar ya. Nah, ini ayatnya nih. Matius 21 ayat ke-43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini dalam terjemahan ya. Kalau kita lihat Bang di dalam bahasa Ibraninya, ini sangat spesifik, sangat jelas nih. Di sini dikatakan begini. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian, kitilakah mikem malkut ha Elohim, bahwa kerajaan Allah akan dicabut daripada kalian nih, mikem nih. Kalau dalam bahasa Arab itu mikum ya. Malkut ha Elohim. Kemudian apa kata Yesus? Fetinaten, dan akan diberikan kepada legoi. Akan diberikan kepada bangsa di luar bangsa Israel. Legoi, Asher, Yafik, et Firiyah. Jadi ternyata kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan ini akan dicabut dari bangsa Israel dan akan diberikan kepada bangsa lain nih. Ini bahasa Ibraninya nih. Fetinaten legoi. Nah, pertanyaan Ustadz Alif. Fetinaten itu bukan oten kan ya, bukan kan? Bukan Ustadz. Bukan. Jadi pertanyaan Ustadz Alif, teman-teman Kristen, adalah bangsa mana yang kemudian menerima kerajaan Allah ini? Bangsa pilihan Tuhan mana yang kemudian menerima apa ya? Menerima sebuah mandat kerajaan Allah, menerima sebuah apa sih namanya? Menerima sebuah Hak istimewa. Hak istimewa, oke. titel. Ya, sebuah titel istimewa atau titel umat pilihan Tuhan setelah dicabut dari bangsa Israel. Nah, kalau saya tanggapi Bang Nadar ya. Kalau saya tanggapi ini menghasilkan dua sudut pandang berdasarkan kepentingan masing-masing. Tentu saja sebagai muslim, seorang muslim berkata dengan sangat yakin seperti yang Pak Alif sampaikan tadi, ini diberikan kepada kami sebagai hak kami gitu, karena mereka berpegang teguh pada surat Ali Imran tadi dengan melalui perantaraan Nabi Muhammad, bahwa hak istimewa itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi ini juga tidak bisa diterima secara iman Kristen, berhubung karena menurut pandangan Kristen sudah tidak ada nabi di luar Israel seperti itu, dan sudah tidak ada lagi yang namanya
pengajaran selain daripada pengajaran Yesus lah yang terakhir. Dan ini kita sebagai Kristen, kita juga merasa sebagai umat yang diberikan hak istimewa seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kalau saya baca terjemahan bahasa Indonesianya begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu aja Pak yang saya tahu Pak. Oke, Ustaz Arif mau ini lagi, saya hanya membantu ya, takutnya nanti ini saya hanya membantu membacakan. Tapi Bang Penuh tanya, nanti kalau kita belajar kaidah bahasa Ibrani ya, kan ada nih goyim. Goyim ini adalah sebutan bagi bangsa di luar Israel. Ingat, goyim adalah sebutan bagi bangsa di luar bangsa Israel. Jadi umat pilihan Tuhan ini akan diberikan kepada bangsa di luar bangsa Israel. Secara kaidah bahasanya ya, di sini goyim. Ya, silakan Ustadz Alif ya. Saya lagi senang nih memandang wajah Ustadz Alif nih, cerah gitu kan. Kalah cerah, kalah ganteng saya sama Ustadz Alif. Open cam Ustadz Alif. Ustadz dulu aku. Open cam. Ya, yang menghargai dari tadi kawan-kawan pada open cam. Iya, Nah, silakan permasalahannya, Ustadz Alif, open cam nih, banyak yang senang nih. aduh, Gimana Pak Penutanya? Nah. Ustadz Alif gimana? Sama nggak dengan yang saya sampaikan ini? ya, baik. Permasalahannya adalah dicabut dari bangsa Yahudi, atau Bani Israel, diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan, yang menjalankan perintah Tuhan. Sekarang bangsa lain di luar Bani Israel, Bang. Itu dulu poinnya. Di luar Bani Israel. Lalu dia itu menjalankan perintah Tuhan dan menghasilkan buah kerajaan. Sekarang begini, Bang. Kalau dikatakan bangsa lain menjalankan kerajaan Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan, otomatis ada satu bangsa yang menerima pengajaran. Karena dia menjalankan Tuhan. Pengajaran dari bangsa Yahudi sudah ditutup. Nah, sekarang Bang, Anda tadi mengutip dari mana? Maaf, saya jadi lupa. Di Korintus apa di mana? 1 Petrus 2 ayat 9 Pak. Oh, Petrus. Oke, 1 Petrus, sebuah Petrus ya. Nah, sekarang begini permasalahannya. Ketika contoh misal itu untuk Kristen. Nah, sekarang Kristen menjalankan perintah Tuhan atau tidak? Kan dia menggagalkan perintah Tuhan. Loh, pengajaran Yesus itu kan dihilangkan semua. Nah, kalau sudah masuk ke sana itu sudah bias Pak ya. Karena kalau kita berbicara ke sana, apakah umat Kristen menjalankan perintah Tuhan dan Muslim merasa lebih menjalankan perintah Tuhan, ini saya pikir bias tafsirannya, karena masing-masing umat pasti merasa, oh saya menjalankan perintah Tuhan seperti itu Pak. Walaupun memang Bapak melihat secara tatanan peribadatan, contoh melakukan sholat misalnya gitu ya. Iya. Contoh sebelum masuk sholat harus wudhu dulu, kemudian ada azan, ada puasa. Saya pikir Kristen juga melakukan hal yang sama, tetapi dalam bentuk atau tatanan yang berbeda Pak. Dalam artian begini. Kita lihat dari mana kata sholat, dari apakah sholat itu diberikan atau didirikan pertama sekali oleh umat Muslim? Saya pikir tidak, karena sebelumnya Kristen Ortodoks juga sudah melakukan sholat Pak, bahkan 7 kali dalam sehari. Nah, kalau kita lihat dari sholat itu sendiri kan diambil dari kata sholat, tasolata, yang artinya berdoa, dan itu tasolata itu diambil dari bahasa Ibrani yang artinya, maaf, tefilim kalau tidak salah, yang artinya berdoa. Nah, jadi saya pikir jika kita mengartikan bahwa siapa umat yang melakukan perintah Allah tadi, jadi saya pikir itu lebih ke bias sih. Jadi masing-masing menerjemahkan berdasarkan kepentingan sendiri. Kalau gitu saya izin tanya, Kristen ada perintahnya sholat? Sholat itu Pak, apa artinya Pak? Kalau yang saya pahami sholat itu artinya berdoa Pak. Jadi kalau Kristen berdoa, iya, kalau secara
kaidah terjemahan umum as-sholatu adu'au, iya, sholat itu berdoa. Iya, Pak. Terjemahan umumnya. Ya. Tapi definisinya ada. Sholat itu dari perkataannya, pergerakannya sudah ditentukan, sudah diatur. Makanya di dalam Islam disebut aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi dari perkataannya, perbuatan, tindakannya, gerakannya itu diatur, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah sholat definisinya. Karena apa? Karena sudah ditentukan. Ditentukan waktunya, ditentukan gerakannya, ditentukan bacaannya. Karena itu dicontohkan oleh pengajarnya, nabinya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya. Kalau Anda mau dari segi etimologi saja, sekedar berdoa, ya itu terlalu umum. Lah, yang mengajarkannya siapa gitu loh. Nah, ketika Anda tadi ngambil di ortodok juga ada sholat. Loh, apakah hanya ortodok yang menjalankan perintah Tuhan? Sementara yang bukan ortodok tidak ada sholat. Ditentukan siapa yang mengajarkan, kan gitu jadinya. Ya. Oke, Pak. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau dipandang dari sudut pandang sebagai seorang muslim bahwa tatanan bersolat itu sudah diajarkan secara baku di dalam Islam. Oke, kita perlu aku itu memang terjadi seperti itu. Tapi kalau Bapak tadi gimana bilangnya tadi ya, bahasa yang tepatnya mengarahkan dengan memunculkan satu pertanyaan bahwa siapa umat yang melakukan perintah Tuhan, saya pikir itu kita akan menafsirkan berdasarkan kepentingan kita masing-masing. Bahwa kalau menjalankan perintah Tuhan, itu Kristen juga merasa kita menjalankan perintah Tuhan. Nanti terlalu jauh memang. Nanti kalau ada pertanyaan sederhana menggelitik. Lah, kalian diperintahkan ibadah hari Minggu. Oke. Kasih kesempatan kepada Bapak Berkat. Ya, silakan. Silakan Bapak Berkat. Masalah kita berbicara bahwa siapa yang lebih mengikuti Yesus gitu kan. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, benar yang dikatakan oleh penuh tanya bahwa kita akan menang masing-masing. Kenapa saya berkata begitu? Contoh, apakah selama ini amanat agung oleh Yesus Kristus yang dikatakan bahwa baptislah bangsa dan jadikan bangsa muridku, apakah umat Islam melakukan baptis selama ini? Kan tidak ada. Kalau kita berkata, oh, umat Islam lebih mengikuti Yesus, begitu. Nah, selama ini saya tidak pernah menemukan umat Islam itu pernah dibaptis. Dan itu adalah perintah daripada Yesus, itu amanat, itu perintah gitu. Yang kedua adalah perjamuan kudus. Yesus berkata, perbuatlah ini untuk mengingat aku, begitu kan. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh satu oknum muslim pun dimanapun atau agama muslim manapun. Jadi kita tidak bisa mereferensikan seperti itu. Misalnya contoh, saya pernah melihat Tanditan ya mengatakan bahwa Yesus puasa, Muslim puasa, begitu kan. Nah, kalau kita melihat puasa lagi kan, kalau puasa Yesus itu kan 40 hari 40 malam full tidak makan. Nah, kalau kita mengklaim, umat Islam mengklaim bahwa umat Islam juga puasa 30 hari kan kalau tidak salah. Nah, itu menunjukkan mengikuti Yesus. Saya rasa salah kaprah begitu. Karena kalau kita melihat Yesus itu puasanya itu 40 hari 40 malam. Siapa umat Islam yang pernah sanggup puasa 40 hari 40 malam? Yang pernah mengikuti seperti itu? Nah, tetapi kalau kita merujuk tadi mengatakan bahwa siapa yang lebih mengikuti Yesus? Kita jangan lupa bahwa umat Kristen itu sebenarnya adalah puasa juga. Cuman kalau orang Kristen itu puasa, itu tergantung pada pribadinya. Apakah dia mau untuk melakukan hal itu? Bahkan itu adalah salah satu perintah Yesus juga. Ketika kamu mengusir roh jahat, tidak bisa diusir dengan apapun, maka berdoa dan puasa. Dia berkata, hanya doa dan berpuasa untuk mengusir roh jahat itu. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa Muslim lebih mengikuti hal itu, apakah Muslim bisa bertanggung jawab telah mengikuti dua hal ini tadi? Nah, begitu Pak Ustadz Alif. Baik, saya sedikit dulu ya. Mungkin nanti guru-guru yang lain mau turut menanggapi. Boleh. Silakan, Ustaz Ali bebas.
Ya, gini, Pak Pendeta ya, Islam itu sudah mengabarkan berkaitan dengan praktek-praktek ibadah. Makanya ketika membahas Nabi Isa sholat, kita sepakat. Kita tidak membahas tentang bagaimana sholatnya, caranya sama atau tidak, itu tidak bahas. Karena apa? Al-Quran mengatakan begini, bahwa likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Di antara kalian itu ada, Tuhan itu, Allah menjadikan syariat, jalannya masing-masing, praktek ibadahnya masing-masing, cara ibadahnya, tetapi yang ditujunya satu. Jadi cara praktek ibadahnya itu bisa berbeda. Contoh misal saya ngomong sholat, umat Islam sholat, Yesus sholat, kan gitu. Nah, umat Islam pergerakannya dicontohkan oleh Nabi kami, begitulah pergerakannya. Yesus, cara sholatnya mengikuti cara dia, itu silakan caranya. Tetapi yang ditujunya sama. Makanya tadi Ustadz Wafi sempat menyinggung, para nabi itu satu ayah beda ibu. Ulama menjelaskan maksud kata lain itu adalah diantaranya satu ayah itu satu Tuhan, satu tauhid, satu keyakinan, satu prinsip tentang ketuhanan. Beda ibu maksudnya cara-cara ibadahnya itu bisa berbeda, tetapi yang ditujunya sama. Nah, makanya Al-Quran menyebutkan setiap umat itu ada cara ibadahnya. Kami tadi bukan mengatakan sama persis yang dipraktekkan Yesus, tidak. Yesus mengabarkan akan dicabut kerajaan Tuhan yang istimewa, diberikan kepada bangsa lain. Estafet kenabian sudah ditutup oleh Yesus, dan Yesus mengabarkan akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain di situ adalah ketika kita merujuk kepada yang indikatornya adalah mereka itu kan bangsa yang saudara, dari Bani Israel ke Bani Ismail. Karena Tuhan memberikan aturan yang masih sejalan itu dari Bani Israel ke Bani Ismail. Salah satu contoh ketika Abraham mewasiatkan tentang sunat, yang sejalan diabadikan, dijalankan itu adalah dari Bani Ismail. Bani Ismail yang diajarkan oleh Nabi kami, prinsip bersunat itu harus. Karena nanti kita mau ibadah menghadap Tuhan, tidak boleh ada kotoran. Begitu. Karena di dalam ajaran Bani Israel yang namanya tidak bersunat tidak boleh masuk ke bait suci. Nah, makanya diberikan kepada bangsa lain, dijalankan itu perintah Tuhan, gitu loh. Ya, dijalankan perintah Tuhan itu. Oke, mungkin saya nggak enak kepada guru yang lain kalau mau turut menanggapi Ustadz Wafi atau yang lain.